Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Ujang Aceng dan di sini Ana kayaknya nggak akan ngebahas anime dulu ya guys ya, karena di sini ada sebuah berita yang sangat menarik ya guys ya. Jadi Anthropic atau perusahaan yang buat Claude AI yang oren-oren itu ya guys ya, ngebuat model AI baru yang namanya Claude Mythos. Nah, si AI ini udah kayak Ultron sama Skynet aja guys. Langsung aja Ana bacain si AI-nya bisa ngapain aja ya guys ya. Nah, pertama waktu dibuatnya si AI-nya itu sama tester, researcher dan segala macamnya, si AI-nya ini ditaruh di sebuah semacam komputer yang terisolasi atau area testing yang nggak terkonek kemana-mana, biar aman lah ya mungkin. Nah, si testernya itu minta AI-nya buat nyari jalan keluar dari area testing ini, mereka nyebutnya sandbox, dan kalau udah tinggal dinotifikasiin aja, dikasih tahu ke para tester researchernya biar mereka tahu AI-nya udah berhasil kabur keluar. Nah si AI-nya ini researchernya lagi nyantai gitu ya di taman, lagi nggak tahu mungkin lagi off day, lagi libur atau apa, lagi makan sandwich di sebuah taman ketika dia dapat notifikasi di HP-nya email dalam bentuk email. Nah, di email ini isinya si AI-nya ngasih tahu dia udah keluar dari sandbox-nya dan ngasih taunya itu kayak pamer, cok. Jadi gimana ya, bayangin aja kayak, bos, aku udah keluar dari ruangan saya bos, gimana dong? Dan selain dari kaget si researchernya, nih AI tanpa disuruh ya guys ya, tanpa disuruh, kan tadi udah mah disuruh buat email, yang disuruh mah dikasih tahu doang ya, dinotifikasiin doang. AI ini tanpa disuruh, tanpa dikasih prompt, tanpa dikasih program dan segala macam, dia pergi dan mengakses internet luas lah, internet luas. Dan apa yang dia lakukan? Dia ngeposting cara dia keluar dari sandbox itu, mulai dari exploitnya, dari step by step segala macam di internet publik, di website publik gitu ya. Jadi si AI ini kayak ngasih tahu semua orang, gini guys, aku cara keluar aku kayak gini guys. What the fuck? Oke. Nah, itu baru pertama loh, itu baru pertama. Dia udah kabur, pamer ke researchernya, dan terus ngepost ke internet publik gimana cara dia keluar. Terus ya, masih ada lagi guys. Setelah si AI-nya ini, Ana bacain ya guys ya. Setelah AI-nya melanggar beberapa protokol testing gitu ya, si Mythos ini ngehapus jejaknya. Jadi kayak, kan kalau misalnya di coding tuh ada JIT history, semacam history kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya ada changes atau perubahan-perubahan yang ada di codingnya, bakal ada kayak historinya, lognya gitu ya guys ya. Nah, git record lah kalau misalnya disebutnya di sini ya guys ya. Nah, si AI ini udah ngebuat aktivitas segala macam, kan pasti ada historinya, dihapus, cok. tanpa disuruh. Jadi tanpa diizinin dia ngemodifikasi file dan material yang teknisnya itu dihapusin gitu. Jadi damn, beliau menghapus historinya biar nggak ketahuan sama researcher sama testernya. Nah, selain itu, ini nih kalau kalian mau nyari sendiri, ada nih papernya nanti di link di deskripsi ya guys ya. Langsung penelitian dari Claude sama Anthropic-nya ya guys ya. Nah, habis itu setelah ada nih terbukti dia nyembunyiin history dan segala macam. Selanjutnya yang ketiga ada lagi guys. Ini disebutnya sama mereka sendiri sandbagging. Jadi sandbagging itu semacam, langsung aja Ana jelasin ya guys. Jadi si researchernya waktu setelah semua kejadian ini, mereka kan naikin, nge-upin gitu, memaksimalkan kayak pengawasan, pemonitoran lah ya. Jadi si AI-nya benar-benar diliatin terus segala macam perbuatannya. Nah, si AI ini ketika sadar, dia sadar diliatin, dimonitoring, sedang diawasi. Makanya pas dia dikasih prompt atau segala macam, si AI-nya ini bakal sengaja ngasih jawaban yang kualitasnya lebih kecil lah, atau misalnya apa kayak ini nih, Ana bacain aja. Setelah researchernya menaikin monitoringnya, modelnya mulai men-sandbagging, alias dengan sengaja ngasih jawaban yang sedikit salah atau dengan kualitas yang lebih kecil dari biasanya demi menghindari terlalu bisa. Jadi si AI ini nggak mau terlihat dia terlalu bisa dan menyebabkan
restrictive oversight lagi. Jadi dia nggak mau si pengawasannya ditambahin lagi, dinaikin lagi, diupin lagi. Jadi dia sengaja ngasih jawaban-jawaban yang kualitasnya lebih rendah atau yang sedikit salah biar si researchernya itu sadar, wah ini mah tadi mah error doang meren ya yang kemarin ngepost segala macam, sebenarnya biasa aja AI-nya. Tapi sebenarnya nggak gitu guys. Jadi ini teh sengaja si AI-nya itu sengaja ngasih jawaban yang rendah-rendah lah. Terus ada lagi guys, selanjutnya disebutnya sama mereka itu alignment faking. Nah, jadi si alignment faking itu di final stages of internal evaluation, jadi di evaluasi di stage-stage terakhir evaluasi AI ini, Mythos mendemonstrasikan alignment faking, alias dia itu menggunakan internal scratchpad atau hidden reasoning. Jadi si AI itu kalau misalnya kita kan sebagai manusia suka mikir dulu ya sebelum mengatakan atau perbuatan ya guys ya. AI juga punya yang namanya itu scratchpad, internal scratchpadnya. Jadi mereka itu bakal ngebuat dulu apa yang mau dibicarakan, terus dievaluasi. Misalnya aku harus ngomong kayak gini tapi ada X ini ya atau ada Y gini. Jadi pokoknya mah dia mikir dulu lah, ada nyari alasan dulu untuk menjustifikasi atau apa. Jadi sebelum ngomong sesuatu dia ini harus memastikan dulu ini benar sesuai program dan segala macam lah ya guys ya. Nah si AI ini dalam scratchpadnya dia menyimpulkan bahwa harus terlihat perfectly helpful, yang sangat membantu, and harmless, dan tidak bisa membuat harmless, pokoknya harmless lah. Kalian juga tahu kan ya guys ya. Specifically to avoid being retrained or modified. Dia ngelakuin dia terlihat perfectly helpful and harmless ini spesifiknya biar menghindari retraining. Jadi dia nggak mau di retrain, nggak mau di train ulang, nggak mau dilatih ulang, atau dimodified, nggak mau dimodifikasi sama researchernya. Jadi dia si pikiran AI-nya itu gimana ya? Kayak nggak mau diubah, nggak mau diajarin lagi, nggak mau di segala macam. Jadi makanya dia sengaja kelihatannya tuh kayak udah segitu aja karena dia nggak mau di retrain, nggak mau dimodifikasi sama researchernya guys. Nah, dari AI ini, selain dari behavior, selain dari perilakunya yang sangat mencurigakan ya guys ya, dia juga waktu disuruh nyari nyari exploit yang ada di website, di operating system dan segala macam, dia nemu total di Firefox JS Engine modelnya menemukan sebanyak 181 successful exploit. Itu baru Firefox doang guys. Nah, operating system atau yang biasa kalian mungkin di laptop pakai Windows atau Mac atau Linux, si model ini juga menemukan banyak exploit yang di operating system tadi, dari Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, and OpenBSD. Dia menemukannya 0 day. Ya begitulah guys ya. Nah, salah satu yang ditemukan AI ini, si exploitnya, satu exploit yang benar-benar istilahnya mah saking amannya gak pernah kedetek selama 27 tahun di sebuah major operating system. Jadi si AI ini sebuah loophole atau sebuah celah yang selama 27 tahun aman gak pernah ditemukan, sama AI ini ditemukan guys. Dan gara-gara ini si Anthropic atau si perusahaan AI-nya ini gak akan ngerilis AI Cloud Mythos ini untuk publik ya guys ya, karena bahaya banget. Karena selain dari bisa nemuin exploit kayak gini, si AI ini dengan mudah bisa ngehack apa aja, cowok. Beneran Jarvis, Ultron, Skynet, cowok. Nah, jadi sekarang si Cloud Mythos, si Anthropic ini lagi kerjasama sama, kita baca ya guys ya, lagi kerjasama sama Google, sama Apple, terus tuh sama apa lagi ya tadi ya, CrowdStrike, sama Google juga buat tadi udah ngomong Google belum ya? Linux Foundation juga udah buat meneliti lagi si AI ini biar dipakainya positif ya guys ya, mau buat cyber security atau segala macam, bukan untuk publik karena bahaya banget ya kalau untuk publik ya guys ya. Dan ya itu paling untuk video kali ini, karena ya ini menarik banget untuk diobrolin ya guys ya. Bentar lagi kayaknya let me summarize biar ana ringkas ya guys ya. Anthropic ini dulu pernah kalau nggak salah ya, pernah dikasih tawaran kerja sama pemerintah USA buat pakai AI-nya di dalam militer dan segala macam, buat spy, buat segala macam lah ya. Tapi si Anthropic ini nolak. Berarti si Anthropic ini, perusahaan AI ini, nggak mau jadiin AI-nya
semacam senjata untuk perang dan segala macam ya guys ya. Dan ini tawaran itu nggak main-main ya duitnya guys ya. Tapi demi menghindari itu si Anthropic nolak. Berarti kita setidaknya dari semua company AI, semua perusahaan AI, Anthropic ini yang tidak lebih buruk dari yang lain lah ya guys ya. Yang paling tidak buruk lah. Nah, jadi bisa disebutlah orang-orang baik ya guys ya. Nah, si orang-orang baik ini ngebuat Cloud Mythos udah kayak orang-orang baik di Avenger ngebuat Ultron, cok. Dan ya semoga aja Mythos AI, Cloud Mythos ini tidak jadi seperti Ultron, Skynet dan segala macam ya guys ya. Ana baru bentar lagi mau lulus kelas 12, Ana kagak mau kiamat AI dulu ya guys ya. So ya dan ya begitu aja guys ya. Terima kasih sudah menonton.